sebelumnya, nama saya Andi Budaya, nama budaya. Perkenalkan, saya Gunawan adalah salah satu dari kakak asuh Metiko. Saya akan sedikit dhamma tentang kebenaran. Kebenaran adalah sikap yang tenang dengan dilandasi sikap yang benar. Pada saat menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan, seperti melihat orang lain yang berbuat jahat kepada kita, mencela, menghina, memfitnah, atau melakukan perbuatan buruk apa saja kepada kita. Sesungguhnya itu merupakan sikap yang baik dalam melatih kesabaran. Untuk melatih kesabaran kalau menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan. Kalau ada masalah timbul, biasanya muncul kemarahan, dendam, kebencian. Saat itulah beberapa rapuhnya batin kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Menghadapi orang yang menyulitkan kita, kalau timbul emosi, sikap yang didorong oleh kemarahan, sesungguhnya sikap seperti itu sangat merugikan kita sendiri. Tampak dengan jelas tidak ada ketahanan mental dalam diri kita untuk menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Ada dua macam kesabaran. Satu, yang pertama, kesabaran yang paling rendah, bersabar dengan hal yang sederhana, dengan kondisi yang kecil, seperti menghadapi udara yang panas, menghadapi tidak sesuai, menunggu agak lama, bersabar bila fisik sedang sakit, dan bersabar ketika sedang mengemudikan mobil di jalan. Dalam menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan itu akan memungkinkan kita untuk melatih kesabaran yang lebih tinggi. Yang kedua, kesabaran yang lebih tinggi. Apakah kesabaran yang lebih tinggi itu? Yaitu bersabar terhadap masalah yang lebih besar. Dalam Dhammapada, Sang Buddha bersabda, mereka yang tidak memendam di dalam dirinya dan tidak berpikir, ia telah menyiksa diriku, ia telah memukuli tubuhku, ia telah mengalahkanku dan merampas barang-barangku, maka kebencian akan lenyap dari batinnya. Inilah kesabaran yang paling tinggi. Jadi ketika kita disiksa, dipukul, dihina, dicela, dimarahi, namun kita tetap sabar dan tidak membalasnya. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa kemarahan dan kebencian apabila muncul dalam batin kita tentu akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Kesabaran yang lebih tinggi ini amat sulit. Justru itulah merupakan latihan kesabaran yang tertinggi, merupakan guru kesabaran kita. Kalau ada orang yang mengganggu kita, menghancurkan dan menjelek-jelekkan kita, kalau kita menghadapi emosi yang meluap, sikap itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi akan membuat masalah. Kebencian, dendam, dan sakit hati bukan menunjukkan keperkasaan, tetapi sebaliknya menunjukkan kelemahan mental. Bagi orang yang melatih kesabaran akan memperoleh 5 manfaat. 1. Ia akan disenangi oleh orang lain. 2. Ia akan terhindar dari bahaya. 3. Ia akan terhindar dari kesalahan. 4. Pada saat ia mau meninggal dunia,
ia memiliki pikiran yang tenang. 5. Setelah meninggal dunia, ia akan terlahir di alam bahagia. Sekarang bagaimana melatih kesabaran itu? Ada 2 macam cara melatih kesabaran itu. 1. Yang pertama, menyadari bahwa segala sesuatu di dalam semesta itu tidak kekal, tidak abadi, berubah setiap saat. Kesulitan apapun yang kita hadapi tidaklah kekal dan tidak selamanya akan mencekam kita. 2. Yang kedua adalah kesulitan yang kita alami. Janganlah kita hadapi dengan berpikir biasa. Apakah berpikir biasa itu? Kita selalu berpikir, ia telah menyiksa diriku, ia telah memukuli tubuhku, ia telah mengalahkanku dan telah merampas barang-barangku. Cukup sekian dhamma dari saya. Akhir kata dari saya, nama saya Edi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Meme. Jangan lupa subscribe dan like dan komen channel YouTube Kakak Asumetiko. Terima kasih guys. Selamat Budaya. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang